Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Andriansyah. Saya di sini akan mempresentasikan tambang rakyat versus peti, yaitu tugas UKT 7. Nah, di sini ada pendahuluan, yang dimana latar belakang. Tambang rakyat adalah tambang yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat karena dapat biji, mineral maupun batu bara berada di wilayah tersebut. Tambang masyarakat ini juga bisa menyejahterakan masyarakat dari segi ekonomi, pembangunan daerah, kesehatan, pendidikan, pendapatan anggaran daerah, mengatasi kemiskinan, namun tambang rakyat juga memerlukan izin sesuai ketentuan yang berlaku. Petik. Pertambangan tanpa izin adalah suatu kegiatan penambangan yang dapat merusak lingkungan setempat, merugikan negara, mengganggu daerah sekitar. Hal ini disebabkan karena penambangan tanpa izin tidak menaati aturan yang berlaku. Penambangan tanpa izin juga bertujuan hanya mengeruk sumber daya tanpa batasan dan juga tanpa memperdulikan lingkungan, dan juga masyarakat setempat tidak dapat pendapatan dari peti karena peti ini dikelola oleh kelompok tertentu. Rumusan masalah. Di sini ada dasar hukum tambang rakyat dan peti, pertambangan skala kecil, studi kasus bahaya merkuri, dan yang terakhir yaitu studi kasus peti pertambangan tanpa izin. Di sini tujuan dan manfaat. Tujuan dilakukan penambangan rakyat agar rakyat bisa mandiri dan tidak bergantung dalam perusahaan swasta maupun negeri. Manfaatnya yaitu manfaat dari penambangan rakyat adalah daerah sempat bisa sejahtera dan makmur, bisa memberantas kemiskinan dan meningkatkan PAD. Selanjutnya ada dasar hukum tambang rakyat. Di sini ada dasar-dasar hukum tambang rakyat yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, PP 055 Tahun 2010, PP 078 Tahun 2010, PP 018 Tahun 2016, PP 072 Tahun 2019, PP 022 Tahun 2021, dan seterusnya. Di sini ada dasar hukum peti. Dari regulasi peti melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Pada pasal 158 undang-undang tersebut disebutkan bahwa orang yang telah melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 miliar. Termasuk juga setiap orang yang memiliki YUP pada tahap eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan penjara diatur dalam pasal 160. Selanjutnya ada studi pustaka. Pertambangan emas skala kecil berdasarkan studi kasus bahaya penggunaan merkuri. Pertambangan emas skala kecil atau pertambangan emas rakyat tersebar sebanyak 850 titik di Indonesia. Pemilihan emas pada pertambangan tersebut dilakukan dengan menggunakan merkuri dari Setiabudi 2005, Ratnasari 2014. Menurut United Nations Environment Program 2012, pemakaian merkuri dari pertambangan emas rakyat diestimasi sekitar 1.400 ton per tahun, sehingga menjadi sektor permintaan terbesar secara global. Sektor ini menghasilkan 12-15% dari emas dunia. Selain itu, pertambangan emas rakyat adalah mata pencarian bagi jutaan orang dan sumber pencemaran merkuri yang utama. Penggunaan merkuri pada pemilihan emas ini disebut dengan proses amal masih merkuri yang ditambahkan dalam proses ini hilang ke lingkungan. Selanjutnya ada studi kasus merkuri. Bahaya merkuri pada masyarakat di pertambangan emas skala kecil, PSK, Lebak Situ. Hasil pengukuran kadar merkuri lebih dari diperoleh sebanyak 77,9% responden memiliki kadar merkuri darah melebihi 10 dengan rata-rata 26,94. Hal ini menunjukkan agar responden sudah terpajan oleh merkuri dan akan menimbulkan dampak terhadap kesehatan. Analisis hubungan terhadap karakteristik responden dengan kadar merkuri dalam darah diperoleh dari karakteristik umur, jenis kelamin, pekerjaan, lama tinggal. Selanjutnya, pemeriksaan merkuri darah bertujuan untuk mengetahui dan mendeteksi apakah masyarakat telah terpajan oleh merkuri yang dapat menimbulkan efek toksik dalam tubuh. Hasil pemeriksaan merkuri menggunakan metode US EPA dengan alat ICS-MS, di mana rata-rata merkuri dalam darah sebesar 26,94 gram per liter dengan kadar minimum 0,00 UG per liter dan maksimal 188,28 UG per liter. Kadar ini sudah melewati ketentuan nilai batas normal yang ditetapkan oleh WHO 2008 yang menyatakan bahwa kadar normal merkuri dalam darah yaitu di bawah 10. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat desa Lebak Situ sudah terpajan dengan merkuri dan akan mulai menimbulkan dampak kesehatan akibat dari penambangan emas di wilayah tersebut.
Umur dengan kadar merkuri dalam darah. Tidak ditemukan hubungan yang bermakna umur dengan kadar merkuri dalam darah. Kemungkinan tersebut dipengaruhi oleh umur. Masyarakat yang mengalami keracunan merkuri maupun tidak memiliki rata-rata umur yang masih tergolong usia produktif. Efek keracunan merkuri tergantung dari kepekaan individu, yakni anak dalam kandungan, prenatal, bayi, anak-anak, dan orang tua, sehingga memungkinkan bahwa usia pekerja PSK di desa Lebak Situ yang tergolong usia produktif tidak memiliki pengaruh atau hubungan yang signifikan terhadap kejadian keracunan merkuri pada pekerjaan tersebut. Selanjutnya, jenis kelamin dengan kadar merkuri darah. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin darah dengan merkuri dalam darah. Sebagian besar responden perempuan dan bekerja sebagai petani dan ibu rumah tangga, di mana risiko terpajan merkuri lebih kecil dibandingkan responden laki-laki yang bekerja sebagai pengolah emas. Selanjutnya ada pekerjaan dengan kadar merkuri dalam darah. Tidak ada hubungan dengan yang signifikan antara pekerjaan dan kadar SGPT. Sebagian besar responden petani dan ibu rumah tangga di mana risiko terpajan merkuri lebih kecil dibandingkan sebagian pengolah emas. Pengategorian jenis pekerjaan berdasarkan pada risiko pajanan merkuri, di mana pekerjaan pengolah emas memiliki risiko untuk terpajan merkuri lebih besar dibandingkan dengan masyarakat. Biasanya, bukan merupakan pengolah emas. Pada responden yang bukan merupakan pengolah emas, sebagian besar bekerja sebagai petani dan juga ibu rumah tangga. Lama tinggal dengan kadar merkuri darah. Terdapat hubungan yang signifikan antara lama tinggal dengan kadar merkuri dalam darah. Merkuri memiliki sifat akumulatif sehingga lama tinggal dapat mempengaruhi kadar merkuri dalam tubuh. Semakin lama seorang tinggal di daerah tercemar merkuri, semakin tinggi pula kandungan merkuri dalam tubuh. Selanjutnya ada seiringnya berjalannya selanjutnya ada studi kasus peti. Seiring berjalannya waktu, kegiatan penambangan emas ilegal Kabupaten Padang Lawas dan pihak penambangan ilegal yang ada di Desa Siraisan tentunya akan membawa pengaruh besar terhadap kehidupan sosial ekonomi pada masyarakat sekitar. Mengingat tidak sedikit masyarakat yang menguntungkan kehidupannya dari sektor penambangan secara konvensional. Selanjutnya yaitu adapun beberapa kendala dan kekurangan pihak pemerintah Kabupaten Padang Lawas dan pihak penambangan ilegal yang ada di Desa Siraisan dalam menjalankan peraturan daerah Sumatera Utara nomor 3 tahun 2015 tentang pelindungan lahan pertanian dengan berkelanjutan terhadap aktivitas pertambangan emas tanpa izin, peti sebagai berikut. Kurangnya koordinasi pemerintahan Kabupaten Padang Lawas antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas dengan Dinas Lingkungan Hidup. Kurangnya sosialisasi pihak pemerintah Padang Lawas tentang pelindungan lahan pertanian dengan berkelanjutan terhadap aktivitas peti kepada pihak pertambangan emas tanpa izin di Desa Siraisan, Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas. Kurangnya ketegasan pihak pemerintah Kabupaten Padang Lawas dalam memberi sanksi atau hukuman bagi pihak peti atau pihak penyalahgunaan pengalihan fungsi dan fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kesimpulannya yaitu sebanyak dari studi kasus bahaya merkuri, yaitu sebanyak 77,9% subjek penelitian memiliki kadar merkuri dalam darah di atas batas normal, yaitu 10 UK per liter, dan lama tinggal mempengaruhi kadar merkuri dalam darah pada masyarakat desa Lebak Situ. Selanjutnya ada kesimpulan dari peti. Penelitian yang menulis dilakukan ditemukan bahwa implementasi peraturan daerah Perda Sumatera Utara nomor 3 tahun 2015 tentang perlindungan lahan pertanian dengan berkelanjutan terhadap aktivitas pertambangan emas tanpa izin di Desa Siraisan Desa Siraisan Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas belum terlaksana dengan baik. Ini adalah daftar pustaka yang bisa saya tampilkan. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan dari kata-kata maupun perbuatan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.